Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah Fast TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali pada program spesial Ramadan Ma'had Fastabiqul Khairat Ngaso Ngaji Sore. Bersama saya Ramadan Fuadi. Jamaah Fast TV rahimakumullah, semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya sudah bersama Ustadz Asdi yang akan membahas tentang bagaimana kaitannya Ramadan dan perubahan. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, baik Ustadz. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan Ramadan dan perubahan gitu. Tentunya sebagaimana yang pernah Ustadz sampaikan bahwa Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak, tentunya kita sebagai umat muslim harus menyambutnya dengan pribadi yang baru gitu. Nah, seperti apa nanti kaitannya Ramadan dengan perubahan? Kita akan bahas, Ustaz. Monggo, Ustaz langsung. Baik, terima kasih Mas Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi amal kebaikan kita di sisa usia yang Allah berikan pada kita semua. Ramadan ini waktu dan momentum yang memang ditunggu oleh setiap kaum muslimin, termasuk kita semua. Dan kita juga ingin ada hal yang berbeda tentunya. Walaupun Ramadan ini sudah berkali-kali kita jumpai, berapa waktu kita ketemu ya semasa usia kita masih hidup ini. Tapi perlu kemudian kita sedikit merenungkan, adakah perubahan pada diri kita ya setelah kita bertemu dengan Ramadan ini? Ataukah hanya sama saja Ramadan berlalu begitu saja, Ramadan dianggap hanya tadi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Mas Fuad dan jamaah Fast TV kita semua perlu kemudian kita tengok ya bahwa Ramadan ini paling tidak memberikan dorongan perubahan pada diri kita dalam 3 sisi. Pertama dalam hati kita, kemudian lisan dan amal perbuatan kita tentu. Dan tentunya ini juga 3 hal ini tidak terlepas dari masalah iman. Ketika para ulama akidah menjelaskan apa itu iman, al-imanu tasdiqu bil lisan wal iqraru bil qalbi wa tasdiqu bil lisan wal amalu bil jawarih. Definisi yang cukup masyhur yang sering kita dengar bahwa iman itu adalah membenarkan, meyakini dalam hati kita, kemudian membenarkan dengan lisan kita, lalu kemudian terwujud dalam amal ibadah kita, anggota badan kita. Makanya jamaah Fast TV ketika Allah Subhanahu wa taala memulai tentang kewajiban puasa ini kan menyerunya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kita dan memanggil kita dengan seruan yang indah, seruan yang membuat kita bahagia. Orang bisa katakan bongbong gitu ya. Padahal kita ini kan tahu kualitas keimanan kita. Dan ini juga kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita ketika ada orang mungkin tidak baik gitu ya, tapi dipanggil juga dengan ucapan-ucapan yang baik ya. Dan dalam hal ini Allah tahu siapa kita, Allah tahu bagaimana kondisi keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil kita dengan seruan yang terbaik. Wahai orang yang beriman. Di sini yang tersirat kalau kemudian kita menggali pada ayat ini, tentu Allah ingin ada perubahan pada diri kita dari 3 sisi tadi. Karena Allah menyeru dengan iman, dengan seruan wahai orang-orang yang beriman itu, maka ada 3
komponen yang itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan ya dalam diri kita sebagai orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun wanita. Nah, jamaah Fast TV dan kita semua, Mas Fuad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam amalan hati kita selama Ramadan itu kan di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang senantiasa diawasi oleh Allah. Ya kan? Kenapa? Karena orang puasa itu kadang kita berpuasa mau melakukan sesuatu itu kemudian saya sedang puasa. Aja kan? Secara tidak langsung kita kemudian menyadarkan pada diri kita, kamu jangan ngomong begitu deh, kamu jangan melakukan itu deh. Kenapa? Karena kamu sedang berpuasa. Padahal ya di situ sebenarnya kalau kamu kita renungkan, Allah sedang mengajari kita. Sebetulnya yang membuat kamu tidak melakukan seperti itu bukan puasa kamu, tapi karena di situ ada Allah. Karena di sana ada zat yang maha kuasa, ada zat yang maha melihat. Yang ini kemudian kita step by step ya. Kita belajar untuk kemudian senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada muraqabatullah di situ. Allah mengawasi setiap gerak-gerik langkah yang kita lakukan. Tapi kan dengan puasa kadang orang lebih terasa terawasi kan. Nah, betul. Ini jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan untuk kemudian berhenti di saat kita Ramadan, tapi selagi hayat masih di kandung badan. Kalau ada muraqabatullah ini kan lebih lebih tinggi, boleh dikatakan tidak sekedar pada masalah iman, tapi juga kan kalau kita kemudian melihat pada definisi ihsan ya, misalnya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, dan itu tidak mungkin. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita harus menanamkan pada diri kita bahwa Allah Maha melihat dari apa yang kau lakukan. Sekecil apapun yang tersembunyi, apalagi yang terang-terangan dilihat oleh orang. Anda dan kita membatin ya, jamaah Fast TV, sesuatu yang pada lubuk hati kita, Allah tahu. Ya. Karena ketika kemudian itu tertanam pada diri kita, maka ini Masya Allah, ini menjadi puncak dari perubahan setiap pribadi muslim maupun muslimah. Karena ketika ada pada diri kita muraqabatullah, ada sifat ihsan tadi, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janjinya pada kita. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang ihsan. Ihsan dalam tataran yang kita sebutkan definisinya tadi. Ihsan adalah ketika orang beribadah seolah melihat Allah. Kalau Allah tidak melihat, maka Allah melihat kita. Itu muraqabatullah maknanya. Merasa diawasi. Merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan akan menumbuhkan perubahan pada diri kita untuk semakin baik, untuk semakin dekat pada Allah, untuk kemudian terus melakukan kebaikan dalam kondisi apapun. Ya. Bahkan jangan sampai ada sedikit pun niatan buruk. Kalau perlu setiap hari itu ada niatan yang baik. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ayat ini kemudian kita sebutkan tadi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al husna di sini ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW dengan surga. Wa ziyadah dan tambahan. Apa itu ziyadah? Rasulullah mengatakan ru'yatul Rabb, yaitu ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kan pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita lupa pada ini. Proses terus berjalan. Perubahan terus ada pada diri kita untuk kemudian kita menggapai janji ini. Menggapai janji di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang yang memiliki sifat ihsan dalam hal tadi merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, kelak akan diberikan nikmat surga. Cukup di situ? Tidak. Allah kasih tambahan. Allah kasih tambah dengan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan termasuk kita semua jamaah Fast TV dan kaum muslimin. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadi ahli surga, menjadi orang yang kelak tabir itu dibuka dan kemudian kita melihat wajah Allah. Allahumma amin ya Rabb. Ya. Ini bagian dari amalan hati. Termasuk juga pada Ramadan ini kita diajarkan, dibimbing oleh Subhanahu wa taala, ada perubahan dalam diri kita dari sisi apa? Dari sisi kejujuran.
Karena jujur itu bisa dua ya, bisa dalam hati kita dan juga dengan diucapkan lisan. dengan lisan, ya kan? Jujur kenapa loh? Karena tidak ada yang tahu Anda puasa, jangan puasa atau enggak sekarang. Bisa saja tidak puasa tapi ngomongnya puasa. Nah, bisa jadi dia. Siapa yang tahu ya tadi? Aku ini kering ini, anu kering banget ini. Wah, semua orang bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena memang tidak kelihatan dan ibadah puasa ini mengajarkan pada kita tadi kejujuran kita kepada Allah, ya. Karena tidak tahu apakah Anda berpuasa atau tidak dan yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menanamkan kejujuran itu pada diri kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam hadis qudsi itu kan illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua akan dilipat gandakan amal soleh itu 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Fa innahu li, karena orang puasa itu hanya untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku kata Allah yang akan langsung membalas. Karena ada nilai yang luar biasa kejujuran kita kepada Allah. Kita nggak ingin pujian orang, kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan di situ ada kejujuran. Kalau itu sudah tertanam pada hati kita, maka akan terwujud dalam lisan. Ya. Kita menjadi orang yang setiap tutur kata kita yang keluar ini adalah kejujuran. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim itu kan sampai Rasul mengingatkan malam yada qaula zur wal amila bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa berpuasa tapi kok tidak meninggalkan perbuatan keji, tidak meninggalkan tutur kata keji, falaysa lillahi hajatun. Allah enggak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Kenapa selama Ramadan ini kita bisa menjaga lisan? Dan ketika keluar Ramadan kok kemudian bebas lagi? Tentu tidak. Tentu kita akan menjaga ini kejujuran kita ya kepada sama manusia dengan lisan kita, kejujuran dalam hati kita juga itu kita jaga. Jadi ini perubahan yang luar biasa. Coba ini akan merubah tatanan kehidupan masyarakat kita. Ngomong tentang jujur, ya, ngomong tentang tidak mudah berdusta. Ini mohon maaf, ini kalau kita kaji lebih dalam, ini erat hubungannya dengan masalah keimanan. Tahu ciri-ciri munafik? Di antara ciri munafik kan ada 4, ya. Ada 3 dalam riwayat yang menunjukkan ada 4. Salah satu di antara faida haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong itu ladalah. Banyak dustanya. Dan itu berarti jujur. Ya, kemudian dalam hati kita tadi ada kejujuran dalam hati, kemudian lisan kita juga membenarkan apa yang dalam isi hati kita dengan kejujuran, itu bukti iman kita. Itu harus ada pada diri kita. Dengan Ramadan ini perubahan itu harus kita lakukan mulai dari itu. Dan itu akan memperbaiki tatanan kehidupan kita bermasyarakat. Ya kan? Berarti kaitannya dengan muraqabah dan kejujuran itu kan tentunya saling berkaitan nih. Nah, sekarang biasanya nih kita ya, saya pribadi atau kesalahpahaman di masyarakat itu kalau mau marah misalkan ya nanti nunggu berbuka gitu kan. Wah, Allah wala quwwata. Artinya dia menahan marah, kemudian berkata kasar itu hanya dari fajar sampai maghrib. Nah, itu ketika setelah maghrib apakah memang dibolehkan? Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menggelitik buat kita semua gitu. Saya tanya, Ramadan itu siang hari atau malam hari? Sepanjang hari. Iya, sepanjang hari, siang dan malam itu Ramadan ada, dan kita ini diberi waktu 24 jam. Ya kan? Sampai Rasulullah dalam marah ini tidak harus nunggu puasa lah. Ada untuk kita menahan diri kita dari marah, jangan nunggu puasa. Setiap hari sepanjang hayat kita sampai Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu akan dapat surga. Kenapa? Kadang ini marah ini menjadi penyebab perseteruan, permusuhan. Menjadi kalau kita tarik, mohon maaf dalam lingkup rumah tangga ya, itu rumah tangga menjadi berantakan. Rumah tangga yang tidak diberkahi. Kenapa? Isinya cuma marah, isinya setan. Astagfirullahaladzim. Karena kan marah dari setan gitu. Jadi hilangilah itu. Jadi tetap aja mau marah pas siang hari di bulan Ramadan atau kemudian pas mau malam, tetap aja nggak boleh, kecuali yang marah dalam kebenaran. Nah ini yang menjadi garis bawah kita kan. Rasulullah pernah marah nggak? Pernah.
Rasulullah pernah marah. Contohnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan beliau membuka Taurat. Taurat masih ada. Ada yang di masa Rasulullah itu masih ada. Dibukalah oleh Umar, kemudian Rasulullah lihat dan Rasulullah dalam hadis disebutkan wajah beliau memerah, menunjukkan bahwa Rasulullah marah. Sampai Rasulullah kemudian mengatakan dalam makna hadis itu, wahai Umar, lau kana Musa baina adhurikum, kalau seandainya Nabi Musa itu ada di tengah-tengah kalian, ya tidak ada pilihan baginya. Ya, kata Rasulullah makna hadis itu, kecuali lattaba'a millati. Atau dalam riwayat makna hadis itu, tidak ada pilihan bagi Nabi Musa kecuali dia harus mengikuti syariatku. Ini kan marah yang benar. Karena apa? Karena Allah sudah turunkan Al-Quran, dan ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya, baik itu Taurat ataupun Injil, ya sudah, tinggalkan yang lain. Yang ada sudah Al-Quran ini paling benar. Ya, dan ini adalah kitab yang Allah turunkan, sudah. Ini contoh yang marah yang benar ya. Tapi kalau tiba-tiba nggak dapat buka puasa marah gitu kan, oh nasinya kurang banyak marah, ini marah yang kurang tepat ya kan, marah yang kurang tepat. Sehingga ini juga bagus jadi pertanyaan Mas Fad buat kita dan jamaah Fast TV. Memang ini juga Ramadan itu kan juga melatih diri kita untuk tidak. Kenapa orang lapar itu gampang marah kan saudara? Benar. Iya. Makanya kalau mau rapat, mau diskusi, mau debat, makan dulu. Nanti kalau nggak makan dulu isinya cuma emosi kan gitu. Nah, Allah melatih kita justru Masya Allah. Karena puasa ini menjadi wajib, kita disuruh untuk juga menahan diri dari amarah itu. Dan ini harus ada pada perubahan, harus ada ya pada diri kita perubahan ini. Kita menjadikan kita orang-orang yang bersabar, menjadi orang-orang yang kemudian ya tidak mudah meluap-luapkan emosinya kan gitu. Dan inilah juga sebenarnya iman juga, yang kalau kaitan dengan iman kan pancaran dan bukti keimanan kita kan ada pada pribadi dan perbuatan yang kita lakukan. Yang kita sebutkan tadi, pribadi Rasulullah SAW sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala contohnya, yang beliau tinggal 10 tahun di rumah Rasulullah karena beliau kan berkhidmat ya, melayani Rasulullah SAW. Anak kecil ya pada usia 10 tahun itu bersama Rasulullah, dan Rasulullah wafat beliau masih 20 tahun. Selama 10 tahun itu dia tidak pernah melihat Rasulullah itu marah. Bahkan beliau mengatakan, tidak pernah Rasulullah itu mengatakan pada saya, kenapa kok kamu tidak melakukan begini? Kenapa kok kamu begini? Begitu aja tidak pernah Rasulullah. Artinya ini menunjukkan bahwa beliau pribadi yang betul-betul mengajarkan ya keimanan ya dalam bentuk perbuatan amaliyah yang itu dilihat langsung oleh Anas bin Malik, bahkan dirasakan oleh beliau selama 10 tahun itu. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi masalah hati, lisan gitu kan. Marah juga dengan lisan kan, maka kita harus jaga ini. Harus ada perubahan pada diri kita. Maka kata Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat, kalau engkau berpuasa, dalam makna ungkapannya, saya sebutkan terjemahannya maknanya saja ya. Beliau mengatakan bahwa kalau engkau puasa, maka juga engkau puasakan lisanmu. Engkau puasakan matamu. Engkau puasakan telingamu juga gitu kan. Jangan sampai beliau mengatakan jangan sama antara ketika engkau berpuasa dengan ketika tidak berpuasa. Mana ungkapan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala ini maksudnya adalah kalau kita puasa juga lisan kita jaga. Ya, jangan menggibah. Jangan mengucapkan kata-kata apalagi tadi kebohongan, ya kan. Kemudian telinga coba kalau ada yang tidak baik tinggalkan, matanya juga ghadul basar gitu kan. Ini kan luar biasa gitu. Dan kita bisa merasakan ya Ramadan itu betul-betul lisan, mata dan telinga kita tuh bisa sangat terjaga gitu. Kenapa? Karena keberkahan Ramadan itu sendiri juga pada posisi kita puasa. Tapi coba kita jaga ini. Ya, saya mengatakan buat kita semua jamaah Fast TV. Kalau boleh ini kalau boleh mengkiaskan. Seandainya ini salah, tolong nanti dikoreksi ini. Kalau boleh mengkiaskan, sekarang kan zaman teknologi ada HP. Ramadan ini waktu untuk kemudian kita ngecas HP kan gitu. HP itu kalau dicas harusnya 3 jam ya, tergantung merek HP-nya. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Kalau kemudian kita baru 1 jam kita ambil, kira-kira baterai ini bisa bertahan kapan? Pasti lebih sedikit. Beli waktunya lebih sedikit. Baru 50% kita ambil ya nggak. Bahkan kalau ngecas kemudian kita ambil, ya kan? HP-nya yang bodol kan? HP-nya yang akan rusak nanti. Baterainya akan rusak karena belum penuh dan segala macamnya. Ketika kita ngecas HP ini, ya kemudian sampai 100%, maka paling tidak 2 hari kita akan siap bertempur. Nah,
tergantung merek HP-nya tapi Mas ya kan. 2 hari. Tapi jangan kita pernah mengira Ramadan ini, ketika kita menjadikan Ramadan ini untuk melakukan perubahan, kita stok ya imunitas iman kita ya, pada diri kita ini, jangan pernah berpikir ini untuk 11 bulan ke depan. Bukan. Tapi kita ngecas hari ini untuk amal dan kebaikan Ramadan kita ini untuk waktu yang bisa jadi lebih lama daripada 11 bulan. Artinya untuk kehidupan akhirat. Untuk alam barzah yang mungkin kita tidak tahu berapa lama akan di alam barzah itu. Orang mengira Ramadan tahun kita sampai buat 11 bulan. Bukan, 11 bulan itu hanya stimulus saja di dunia. Tapi kalau Anda besok meninggal, berarti cas sekarang ini akan bermanfaat selama di alam barzah itu sampai Allah bangkitkan kita dan nggak tahu kakek buyut kita sudah berapa tahun di alam barzah itu. Ada yang sudah 200 tahun, lebih lama dari usia yang Allah berikan di dunia. Maka jamaah Fast TV, saya dan kita semua ini momentum untuk kita berubah, untuk kita menyadarkan diri kita bahwa kita ini sedang dibimbing oleh Allah untuk menguatkan keimanan kita, bukan untuk 11 bulan, tapi untuk kehidupan yang nanti akan kita petik hasilnya pada kehidupan akhir. Nah, ini. Jadi Ramadan ini memang Allah cas iman kita berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Iya. Nah, kalau bisa dibilang bahwa Ramadan ini sebagai tolak ukur, Masya Allah, ya kan? Kalau iman kita saja di bulan Ramadan segini, bagaimana di bulan-bulan berikutnya gitu? Masya Allah, luar biasa ini pertanyaan ini sangat memberatkan jawabannya, ya kan? Tentu kita sebutkan dalam hadis tadi, ketika kita menyebutkan malam yada' qaula zur wal amila bihi, dan ini kenapa Rasul menyebutkan meninggalkan perkataan keji dan perbuatan keji, dan ini juga kembali kepada yang kita sebutkan di awal tadi berkaitan dengan ranah amal ya. Kalau lisan ya sudah kita sebutkan tadi, jujur, tidak mudah marah gitu kan. Sebetulnya termasuk juga nanti amalan lisan selama Ramadan kan, kita ini Ramadan ringan baca Quran kan? Lebih ringan. Masya Allah, saya tadi di kantor itu dengar ada Ustadz itu baca Quran siang-siang hari. Di luar Ramadan jarang-jarang ada orang baca Quran pada duhur kan. Seolah-olah itu baca Quran di luar bulan Ramadan itu hanya pas ba'da maghrib atau ba'da subuh. Sayang, beribu-ribu sayang. Ya kan? Kenapa ketika kita bisa membaca Al-Quran ba'da duhur, ba'da asar, bahkan di waktu duha, kenapa tidak kita lanjutkan? Perubahan itu harus ada. Makanya kan apa yang disebutkan dalam definisi iman, dan Allah menyuruh kita di awal tadi dengan ayat iman, itu kan sebenarnya dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita. Jangan pernah kemudian kita merasa iman saya gini-gini doang, tipis-tipis terus, dan kapan mau ditebelin? Kan gitu kan? Menganggap bahwa tipis-tipis melulu. Jangan. Justru apa yang ada dalam Ramadan, amal-amal soleh tadi yang juga berkaitan dengan amalan lisan, anggota badan kita juga, ya ada salat tarawih, ada ruku, ada sujud, dan amalan-amalan kebaikan yang selama Ramadan itu kan, ini semuanya muaranya adalah menguatkan iman kita untuk menebalkan, wah kalau orang keren ya, untuk menebalkan iman kita itu. Jadi kita harus sadar betul bahwa apa yang Allah syariatkan di bulan Ramadan itu memang kebutuhan untuk kita. Untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang melakukan perubahan pada diri kita, tidak hanya sebatas sama Ramadan. Hanya kadang selagi hayat masih dikandung badan itu, ya kan? Oleh karenanya kalau kita lihat ya dalam ayat ya di rangkaian tadi surat Al-Baqarah, ya, rangkaian ayat di surat Al-Baqarah berkaitan dengan ayat Ramadan 183, 184, 185, ya 186, 187, 5 ayat ya. 3, 4, 5, 6, 7, 183 sampai 187. Ada ayat yang kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada kita walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya kan? Ayat ini menjadi bagian dari rangkaian amaliyah Ramadan, dan ayat ini sebagai bimbingan kepada kita ya, dari Allah Subhanahu wa taala di malam ini kan. Ayat ini mengarah kepada ayat takbiran Idul Fitri itu ya. Di malam 1 Syawal itu ya, di malam Idul Fitri itu Allah menyuruh kita untuk bertakbir. Nah ini pertanyaan juga buat saya dan jamaah Fast TV. Kenapa kok
dalam ayat ini Allah menyuruh kita tidak bertahmid. Pada umumnya kan setelah kita melewati sebuah nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Iya. Tapi di sini malah Allah perintahkan kita untuk bertakbir. Lah, kenapa itu? Masya Allah kan. Jadi biasanya kalau kita ini ujian loh, ujian UTS, UAS itu rampung, alhamdulillah ya Allah, ujian udah selesai gitu kan. Itu kalau orang yang menganggap ujian Ramadan sebagai ujian. Nah, ini makanya kan cara pandang penting kan. Ya. Jangan sampai menjadikan Ramadan sebagai ujian, jangan. Anda nggak akan pernah berubah itu. Nggak akan pernah berubah. Kenapa? Ya, karena nganggapnya ini beban. Ya kan? Tetapi dalam ayat ini yang menarik, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan dan mengajarkan pada kita, bahkan ini perintah, bukan sekedar menganjurkan, tapi perintah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Disuruhlah kita bertakbir kepada Allah. Di situ ada maknanya bahwa takbir yang disuruh oleh Allah di malam 1 Syawal itu maknanya adalah al-istimrariyatu fil amali sholih. Keberlangsungan kita untuk terus beramal soleh. Hati kita, lisan kita, anggota badan kita. Jadi ini perubahan yang nyata. Ya, karena kan kalau kita ini, ya kita mulai sholat kan dengan takbiratul ihram kan gitu ya. Takbir Allahu Akbar. Setelah takbir kan nggak mungkin bubar langsung salam, nggak selesai, nggak mungkin. Belum mulai, itu baru mulai. Maka makna takbir itu adalah memulai untuk kemudian kebaikan itu dilanjutkan. Jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti untuk kemudian melakukan amal soleh itu. Jadi malam 1 Syawal itu bukan malam kemudian kita bebas dari tanggung jawab, bukan. Kita selesai dari ujian, bukan. Tapi justru untuk malam Idul Fitri itu lanjutkan perjuangan. Lakukan perubahan. Ya kan? Kalau kita ini selama Ramadan bisa menjaga lisan kita dengan kejujuran, hati kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian kita bisa meringan dalam melakukan amal soleh, maka tentunya setelah Ramadan pun kita juga bisa melakukan itu dengan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bimbingan Allah selama Ramadan, dan insya Allah akan terwujud dalam amali harian kita, ada perubahan pada diri kita setelah bulan Ramadan nanti. Masya Allah ya. Pelajaran berharga dari ayat tersebut ya, bahwasanya syariat takbir itu isyarat untuk kita melanjutkan amal soleh di bulan Ramadan ini di bulan selanjutnya, yaitu bulan Syawal ya. Dimana di bulan Syawal juga ada sunnah yang begitu agung ya, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya kan berarti kita lanjutkan puasanya, lanjutkan sholat malamnya, lanjutkan tilawah Qur'annya, lanjutkan kejujurannya. Makna lanjutnya adalah lakukan perubahan. Perubahan itu terus ada pada setiap amalia dan harian kita yang kita lakukan. Ya. Masya Allah. Banyak sekali tadi pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah yang begitu agung dari tema kita sore hari ini berkaitan dengan Ramadan dan perubahan. Alhamdulillah kita sudah menyimak tadi kajian bersama Ustadz Asdi. Semoga pemirsa Fast TV di rumah juga bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita bahas pada sore hari ini. Mungkin cukup sekian Ustadz kajian pada sore hari ini. Semoga kita akan berlanjut di ngaso hari berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.